Episode 4356-4360. Saat ini, di tepi danau, kedua belah pihak saling berhadapan. Wang Jun melihat ke jalan Muyun. Benar, pria parubaya itu melihat Wang Jun dan berkata, "Sudahkah dan tanda pagar 39, kamu tidak mengikuti Wang Jun?" Wang Jun, pada saat ini, Muyun mengenakan pakaian penjaga iblis surgawi, berdiri di samping Wang Jun, membungkuk dan memberi hormat seperti seorang pelayan. Wang Jun memandang pria itu dan dengan cepat memberi hormat. "Komandan Liu He," kata-kata Wang Jun baru saja jatuh, dan tim yang terdiri lebih dari selusin orang datang dari belakang saat ini. "Apakah kita masih di sana?" Muyun juga melihat, dan suasana antara kedua belah pihak tampak sangat tegang. Wang Jun berkata saat ini, mereka juga datang ke sini. Ini, berasal dari keluarga Yang dan keluarga Yue di Yuanyang. Di sisi lain, sepertinya terbagi menjadi dua bagian, satu pihak jelas adalah orang-orang Sekte Tianmo. Ada sekitar ratusan orang yang mendominasi pencak silat, hanya seluruh oasis yang diameternya sekitar 10 mil, yang tidak terlalu besar. Dikelilingi oleh pepohonan hijau, sedangkan di antara pepohonan hijau tersebut terdapat teluk danau yang terlihat cukup jernih. Muyun melihat dengan tangannya mata. Saat ini, Wang Jun berkata, "Tuan Muda Yun, lihat ke sana." Sesuatu dan tanda pagar 39, salah. Ketika dia hanya beberapa mil jauhnya dari oasis, Wang Jun tiba-tiba berhenti. Di sisi lain, Muyun mengikuti Wang Jun ke oasis. Pada saat ini, Li Xiwen juga berdedikasi untuk menjaga Gunanwan. Li Xiwen merasakan bahwa saat ini, di dalam tubuh Gunanwan, Tao yang dominan tampaknya semakin menguat. Awalnya, Gunanwan adalah 7 tingkat yang membelah langit. Tao yang dominan mendekati 5.000 meter. Jika dia melewati ambang pintu, dia akan menjadi ahli menutup langit. Orang ini akan dipromosikan. Selain itu, wajah Li Xiwen sedikit berubah saat ini. Secara bertahap, kekuatan Tao mengalir ke lautan jiwa, berkumpul di antara Master Tao di bawah jiwa, dan berdampak pada Master Tao pada saat ini. Gunanwan membuka 8 meridian, jeroan, lautan jiwa, dan tubuhnya, dan membiarkan kekuatan itu memasuki tubuhnya. Gelombang ki dan darah di batu darah tidak seperti ki dan darah di tubuh seniman bela diri biasa, tetapi lebih seperti mengandung hukum langit dan bumi, seperti sejenisnya perubahan yang aneh. Batu darah di lautan jiwanya seperti batu dan giok. Saat dia tenang, warnanya biru dan transparan, tapi sekarang merah seperti darah. Kemudian mereka bergabung dengan selusin orang di belakang Liu He. Bawahan Liu He, silakan temui Bapak Bangsa. Kurang dari span lebih besar daripada hari itu, keluarga Yue Jia berada di perbatasan Liu Yue, dan keadaannya sangat menyedihkan. Banyak ahli kuat dalam keluarga terbunuh dan terluka, matahari terik di langit, dan surga tertutup rapat. Lagu bulan ini memiliki 5 tingkat surga. Liu He melengkungkan tangannya dan melihat ke depan. Saat ini, seni bela diri keluarga Yang dan keluarga Yue dipimpin oleh Yang Chongtian dan Yue Jinghe. Ya, jika Anda lulus perintah dan bertemu dengan seorang seniman bela diri, tidak akan ada amnesti bagi membunuhnya. Pengadilan awan ajaib bersenandung. Keluarga Wu adalah sangat berani sehingga mereka mengira mereka benar-benar tidak bermoral karena mereka didukung oleh klan naga tulang Taichu. Bagus, bagus. Di saat itu, Liu He menelepon Wang Jun dan memberitahunya lagi. Mo Yunting berbisik, "Apa yang terjadi?" Seperti sekte iblis surgawi, itu adalah kerugian besar untuk menyegel alam surga setelah kematian seseorang. Wang Jun adalah surga ganda. Sekarang, komandan lainnya telah mati. Komandan Li Xiwen mengkhianati sekte Tianmo, dan bahkan bergabung dengan Yunmu dan Gunanwan. Wajah istana awan ajaib sangat pucat saat ini. "Apa?" Liu Dia datang dan berkata, "Tuan, Wang Jun telah terbunuh." Pengadilan awan ajaib melambaikan tangannya saat ini. "Komandan Liu He, jangan sopan." Liu He menundukkan tangannya saat ini. Liu He datang ke arah klan Tianmo, lebih dari selusin orang hula menuju oasis. Saat ini, Muyun tidak menonjol di antara kerumunan. Sebagian besar orang yang membela seni bela diri iblis mendominasi wilayah tersebut. Untuk bertindak lebih diam-diam, para iblis seringkali mengenakan jubah dan kerudung hitam. Ya, Wang Jun menunjuk ke tanah oasis di belakangnya. Sekte Tianmo dan orang-orang dari keluarga Yang dan keluarga Yue masih saling berhadapan. "Komandan Liu He, lihat." Liu He mendengus dingin, "Karena kamu di sini, kenapa tidak? Tidakkah kamu pergi menemui sang patriark?" Wang Jun dengan cepat berbohong. "Ini Wu Zongsu." Mendengar ini,
Liu He berkata dengan dingin, siapa itu? Komandan Wang Jun adalah segel ganda langit dan bumi. Hanya sedikit orang di keluarga Wu yang bisa membunuhnya kecuali Wu Boyi, Wu Zongsu, dan Wu Yangkun. Keluarga Wu, lagu Yue Jin akhirnya selamat, tetapi keluarga Yue terluka. Namun, mereka menceburkan diri ke Yuanyang, melihat Sekte Tianmo kehilangan seseorang untuk menyegel surga. Lagu Yue Jin juga sangat menyegarkan, lagu ini hening saat ini. Pada saat ini, Yang Chongtian melihat ke lapangan awan ajaib dan berkata, kami berdua melihat benda asing di danau. Dalam hal ini, kami tidak dapat mengetahui milik siapa. Dalam hal ini, mari kita andalkan kemampuan kita. Yunmu lah yang dicari Sekte Tianmo. Pemuda bersama Li Chengwang, Yunxing. Mendengar ini, lagu Yue Jin terlihat dingin. Saya meminta seseorang untuk bertanya. Yunxing ini diam-diam membantu keluarga Li. Aku ingin datang. Putra ini juga berkontribusi terhadap kehancuran keluarga Yuemu. Oh, ngomong-ngomong, Yunmu, yang membunuh putraku, mengubah identitasnya saat dia memasuki rumah kita, Sekte Tianmo. Dia mengaku sebagai Yunxing dan berasal dari lingkaran bulan. Meskipun putraku sudah mati, putrimu tidak hidup. Mo Yunting tampak dingin dan berteriak, apa yang kamu banggakan, lagu bulan hari ini? Kudengar anakmu dibunuh oleh pria bernama Yunmu. Lagu Yue Jin mencibir, sampah-sampah itu layak untuk mati. Pada saat ini, lagu Yue Jin keluar dan berkata sambil tersenyum, pengadilan awan ajaib, tampaknya seorang komandan Sekte Tianmo Anda telah meninggal. Apakah dia dibunuh oleh keluarga Wu? Kalau begitu, sebaiknya kau segera mengajak seseorang untuk membalas dendam. Pada saat ini, kedua belah pihak berkumpul di sini dan tiba di danau di oasis. Jika aliansi tiga surga punya tidak menyatukan Dewa Bulan Darah, Klan Serigala, dan Sekte Tianmo, lingkaran bulan tidak akan hilang pada hari itu. Faktanya, lagu Yue Jin membenci orang-orang Sekte Tianmo. Tapi semua orang memasuki cahaya dan datang ke dunia lain melalui rangkaian transmisi. Tanpa diduga, mereka adalah orang pertama yang bertemu dengan orang-orang Sekte Tianmo. Tentu saja, aliansi tiga hari juga berpikir demikian, jika Anda dapat menemukan peluang di sini dan dipromosikan, seperti nyanyian bulan, matahari, dan ke langit, dan menaikkannya lagi, apa ketakutan dari aliansi tiga hari? Kali ini, terjadi pergerakan lain di pegunungan Yanhuang. Aliansi tiga hari dan Yang Jiayuejia juga merundingkan gencatan senjata, dan masing-masing mengirimkan pemain top ke tempat ini, jadi selama periode waktu ini, keluarga Yang dan keluarga Yue telah bersatu untuk menghadapi aliansi tiga hari. Meski dirugikan, mereka tetap bisa bersaing. Di Yuanyang, kekuatan keluarga yang tidak buruk, kecuali kurangnya segel surga beruas 5. Kedatangan lagu Yue Jin membuat keluarga yang tidak takut dengan aliansi tiga surga. 4 angka keluar saat ini, napas berdebar-debar pun pecah, suara gemuruh terus terdengar pada saat ini. Keempatnya menyegel surga seketika, air telaga terangkat, dan ombak yang menjulang tinggi pun pecah saat ini. Ketika Anda bertemu harta karun, apakah Anda tidak akan bertarung? Untuk harta karun alam, mengapa semua orang datang ke sini dan mempertaruhkan nyawa mereka? Tentu saja, jika tidak, apa yang akan diperdebatkan oleh sang patriark dengan mereka? Saat ini, Wang Jun mengangguk dan berkata, pasti ada harta karun di dasar dari danau. Namun, ular piton itu terlihat luar biasa. Tampaknya dipelihara oleh roh langit dan bumi, dan dapat menahan angin. Setelah angin kencang bertiup, saya melihat seekor ular piton di dalamnya, tetapi ular piton itu juga kuat. Dia dikejutkan oleh sang patriark dan bersembunyi di dasar danau dan tidak pernah keluar lagi. Seorang pria di dekatnya mendengar pidato tersebut dan berkata, kamu baru saja datang ke sini. Saya tidak tahu, kami baru saja datang ke sini. Ada angin kencang yang menderu-deru di sini. Apa yang ada di dalam danau? Wang Jun berbisik, biarkan mereka berempat berhati-hati. Muyun ada di tengah kerumunan dan berdiri bersama Wang Jun, sisanya orang-orang sedang berdiri di sekitar danau saat ini. Sekte Tianmo, Yuejia dan Yang Jia berdiri di kedua sisi, pada saat ini, keempatnya melangkah ke udara dan muncul di atas danau, 2 orang menyegel alam surga 5 kali dan 2 orang menyegel alam surga 4 kali. Ini juga 4 orang yang memiliki kekuatan kuat dalam budidaya ini, lagu bulan ini, Yang Chongtian, pengadilan awan ajaib dari, Mo Yunting melirik kakaknya, Mo Yunchong, dan mengangguk. Pada saat ini, Yang Chongtian melihat lagu Yue Jin dan melihat lagu Yue Jin mengangguk perlahan. Yang Chongtian lalu berkata,
binatang buas itu mempunyai sekitar 5 kekuatan. Kita berempat bisa bekerja sama. Bunuh binatang buas ini dan cari tahu apa yang ada di dasar danau. Bagaimana kalau kita berkompetisi lagi? Kalau tidak, tidak ada gunanya menghabiskannya di sini. Pada saat ini, Mo Yunting berkata, ayo kita bunuh binatang buas yang ada di danau dulu, lalu membicarakan yang lain. Jelas bahwa kedua belah pihak datang ke oasis ini dan melihat apa yang mereka lakukan dan tidak menyerah satu sama lain sebelum mereka menemui jalan buntu di sini, dan Mu Yun juga punya petunjuk. Saat ini, kedua belah pihak sedang berperang, Yang Chongtian berkata dengan dingin. Kamu bisa mencobanya. Sejak saat itu, awan iblis mencibir dan berkata, aliansi 3 hari gagal menghancurkan keluarga yang Anda. Saya pikir keluarga yang Anda merajalela. Bagaimana kalau sekte Dewa Iblisku membantu aliansi 3 hari? Namun, sepertinya ada larangan kuat di oasis, yang membuat 4 orang dan 1 binatang bertarung. Tampaknya tidak terlalu berfluktuasi, ular-ular piton tersebut secara bertahap dibasmi. Jelas sekali, itu adalah pertarungan hewan yang terperangkap, dan mustahil untuk melarikan diri. Kulit ular piton tingkat ini dapat digunakan untuk membuat alat pembatas 8 dan 9, yang sangat berharga. Ketika keempat orang itu bergerak, ular piton itu perlahan-lahan tidak dapat menahannya dan ingin melarikan diri. Tetapi Mo Yunting dan Yue Jinghe tidak berniat melepaskan binatang itu di semuanya, dari tubuh hingga jiwa. Ini adalah peningkatan menyeluruh. Mereka yang mendominasi seni bela diri alam, semakin tinggi alam, semakin kuat pertumbuhan Tao yang dominan, dan semakin kuat pecahnya kekuatan batas, tetapi kekuatan yang kuat meledak. Tetapi itu tidak mungkin palsu, tidak berlebihan untuk bertarung melawan yang kuat di saat ini. Tingkat, dengan radius 100 mil dan tidak ada rumput sama sekali. Mu Yun memperhatikan dengan hati-hati saat ini. Piton muncul dan bertarung dengan 4 orang kuat yang menyegel langit. Tiba-tiba, seluruh oasis terbalik, namun, ada beberapa tetua rangkap 3 Feng Tianjing di kedua sisi. Yang kuat menjaga rakyat dengan hati-hati saat ini. Semua orang tidak terlalu khawatir, pada saat ini, semua orang berhati-hati. Kekuatan ini juga merupakan 5 tingkat Tianjing. Kelihatannya seperti ular piton Changyuan tingkat atas. Tapi ular piton Changyuan bertanduk seperti tanduk naga, tetapi orang ini bertanduk seperti tanduk. Entahlah, saya belum melihatnya. Binatang macam apa ini? Kemudian, semua orang melihat bahwa di dasar danau, seekor ular piton dengan panjang ribuan kaki berlari keluar, dan terjadilah atmosfer yang mengguncang bumi. 4 orang kuat orang-orang yang menyegel langit menembak, dan terdengar suara gemuruh marah di dalam danau. Dalam menghadapi orang-orang kuat seperti Magic Cloud Chong dan Magic Cloud Court, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mu Yun kini mendominasi jalan melebihi 4.500 meter dan mencapai 6 tingkat surga potong. Namun, ada jarak lebih dari 2.000 meter antara Mu Yun dan yang terkuat di level ini. Kesenjangan ini sangat besar, 5 tingkat surga disegel, dan jalan dominan melebihi 7 km, 4 tingkat surga disegel, dan jalur dominan melebihi 6.500 meter. Mu Yun ada di antara kerumunan dan terlihat kesurupan. Terlalu kuat. Pada saat ini, sosok istana awan ajaib jatuh dan difoto dengan 1 telapak tangan. Pasir kuning menyapu ke langit, menampakkan penampakan aslinya di istana. Di mana ini? Ini dia hanya sebagian dari paparan. Jika muncul secara keseluruhan, bisa menyebar ribuan mil. Lagi pula, ketika keempatnya menyegel surga, ular piton itu akan mati. Tetapi pada saat ini, fluktuasi pola batas di dasar danau membuat Mu Yun merasa tidak nyaman secara bertahap, kurang dari span lebih besar daripada saat ini. Mo Yunting, Yue Jinghe dan lainnya, yang masih ingin membunuh ular piton yang melarikan diri, berdiri tinggi di udara dan melihatnya. Bata merah, ubin hijau, batu giok jinding, aula dan loteng berdiri megah bagaikan kaisar. Meski hanya separuhnya yang terekspos, momentum pencampuran menjadi satu telah mengejutkan semua orang. Di bawah oasis ini, ada misteri. Perlahan-lahan, tanah berangsur-angsur menanjak, dan salah satu sudut loteng istana dengan cahaya kemasan samar muncul di bawah pasir kuning. Retakan gurun menyebar sejauh 10 mil, ratusan mil, ribuan mil. Pada saat ini, sepertinya mustahil untuk berhenti. Situasi ini seperti gempa bumi, tetapi lebih bergejolak daripada gempa bumi. Namun tetap saja seseorang terjebak di pasir kuning tanpa waktu. Tanah berangsur-angsur retak, dan semua orang mundur. Itu adalah 4 orang dari istana awan ajaib dan lagu Yue Jin. Pada saat ini, mereka juga berhenti membunuh ular piton tersebut, berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah ke segala arah. Pada saat ini,
bumi terus runtuh dan runtuh, dari oasis, secara bertahap menyebar ke seluruh gurun. Pada saat ini, fluktuasi ledakan pola batas semakin besar dan besar. Untuk sesaat, mereka tidak bereaksi dan mundur satu demi satu. Dalam sekejap, garis batas meledak satu per satu. Boom. Pada saat ini, garis batas di dasar danau tiba-tiba berkedip dan terdengar suara gemuruh terdengar saat ini. Wang Jun memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu di sisinya. Hah, Mu Yun berkata, hati-hati. Wang Jun, mata Mu Yun terus menatap garis batas itu. Pada akhirnya, itu hanya salah satu sudut istana Kaisar Kuning, tetapi sebagian kecil. Pada tahun itu, istana Kaisar Kuning lahir di reruntuhan suci Xiaoyao, sehingga semua keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao mengirim orang untuk menyelidikinya. Ini istana Cangdi. Istana Liun adalah bagian dari Cangdi yang sangat besar istana. Kalau muncul di sini, istana Cangdi pasti ada di sini. Pada saat ini, semua orang hampir gila. Dan muridnya yang ke-10 adalah Li Hun. Istana Li Hun yang merupakan kediaman muridnya yang ke-10. Ini istana Cangdi, istana Cangdi. Dia membangun istana Kaisar Chang dan menjadi kaisar zaman arkaik. Dia menekan para pahlawan. Ada 11 murid yang tinggal di istana Kaisar Chang. Pada saat ini, pengadilan awan ajaib hampir gila, tertawa dan berkata, di zaman kuno, Kaisar Chang adalah yang pertama dari 100 kaisar, dan tidak ada yang bisa tak terkalahkan. Istana pemisahan jiwa, itu adalah istana pemisahan jiwa. Saat ini, tubuh Mo Yunting gemetar sepanjang waktu. Pada saat ini, 5 orang kuat yang menyegel surga tidak mampu menahan keterkejutan dan keterkejutan di hatinya, istana hantu. Pada saat ini, orang-orang sedang terkejut bukan hanya karena skala dan material istananya, tapi juga karena 3 karakter besar di gerbang dan ambang pintu, terlebih lagi, dari luar tembok istana, seluruh istana, kuil, dan ruangan yang berjajar di mana-mana sangatlah spektakuler dan megah, tetapi di sini, digunakan untuk membangun istana dinding tentu saja nilainya tidak sebagus senjata ajaib, tetapi sangat diperlukan. Secara umum, batu sumber Vajra digunakan untuk membuat sarung dan sarung pedang, pedang dan pedang dewa, sangat jarang. Batu sumber jenis ini tidak dapat digunakan untuk berlatih, tetapi digunakan untuk membuat peralatan pembatas, batu sumber intan. Seluruh badan tembok terbuat dari batu sumber intan, di kedua sisi gerbang terdapat deretan dinding. Saat ini, lagu tersebut berdiri di depan gerbang istana yang tingginya mencapai 100 kaki. Semua orang memandang waktu dengan takjub dan gembira. Mereka yang mendominasi seni bela diri di wilayah itu bergetar pasir kuning dan membuat istana dengan radius puluhan mil ini terbuka untuk umum. Saat ini, pengadilan awan ajaib berdiskusi dengan Yang Chongtian dan Yue Jinghe. Sekarang, istana Cangdi sepertinya benar-benar lahir, tapi Mu Yun tidak menyangka akan muncul seperti ini. Dia datang ke surga pertama demi istana Cangdi. Hal ini membuat Mu Yun merasa tak terbayangkan. Benarkah disinilah reruntuhannya istana Cangdi berada? Salah satu istana Cangdi, istana hantu. Mu Yun ada di dalam di belakang, melihat semuanya. Saat ini, kalian yang berkuasa di surga sedang mendiskusikan cara membuka istana pemisahan jiwa. Mo Yunting dan Yue Jinghe berdiri berdampingan sambil tersenyum. Hingga saat ini, mereka masih bahagia. Nyanyian bulan ini benar adanya. Baru saja, kedua belah pihak yang memiliki potensi yang sama seperti air dan api tidak memiliki niat untuk bertarung sama sekali. Pada saat itu, Kaisar 6, 7, 8, 9, 10, setengah langkah dan bahkan Kaisar Kuasi akan muncul. Jika kekuatan seperti Xing Shengong dan klan naga bertarung, bagaimana mereka masih bisa memiliki kekuatan mereka sendiri? Bagikan, dengan munculnya istana Cangdi, manakah di antara 9 alam surgawi yang tidak bersemangat? Hal ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Kami tidak mendapat bagian di dalamnya sampai kuil bintang dan keluarga naga mengetahuinya dan lingkaran langit utama mengetahuinya. Pada saat ini, lagu Yue Jin juga mengepalkan tangannya dan berkata, ya, aku akan masuk dulu dan dapatkan manfaatnya terlebih dahulu. Yang Chongtian tertawa dan berkata, Anda dan saya diberkati oleh Tuhan. Anda dan saya adalah orang pertama yang menemukan istana pemisahan jiwa. Kita akan dapat keuntungan terlebih dahulu jika kita bergandengan tangan untuk memasukinya. Bertarung, berjuang untuk apa? Saat ini, Mo Yunting tertawa. Matahari terik di langit, dan bulan bernyanyi hari ini. Apakah kamu masih bertarung? Tidak hanya istana awan ajaib, tetapi juga lagu Yue Jin dan Yang Chongtian sedang bersemangat saat ini. Mengapa Mo Yunting tidak heboh? Ini hanya sebagian dari istana Cangdi.
namun area terkubur di bawah pasir. Kuning tidak ada habisnya. Istana pemisah jiwa ada di sini, dan istana candi juga harus tertutup pasir kuning. Ini adalah istana hantu. Pada saat ini, istana awan iblis tampak gila, seolah terobsesi, dan berkata, semuanya, segera beritahu saya bahwa semua murid sekte iblis datang. Dia mampu berlatih begitu cepat di alam dominan. Selain menelan dan memurnikan darah, hal ini juga berkat kontribusi Sutra Kaisar Kuning yang membuat wilayah kekuasaannya sangat stabil sepanjang waktu. Di sekeliling, perubahan mulai terlihat pada saat ini. Istana Pemisahan Jiwa, salah satu dari 13 istana-istana candi. Di mata Li Mingxuan, meskipun istana candi lahir, itu juga ayahnya. Mereka bersaing untuk mendapatkan peluang. Mereka mungkin juga mencari Mu Yun dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, Mo Yunting tidak tahu banyak tentang situasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Tianmo belum mencari informasi tentang Istana Changdi, tapi telah menanyakan tentang Yunmu. Mo Yunting tidak mengetahui beritanya. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menjadi jelas. Reruntuhan Kaisar Chang keseluruhannya. Jiwa Istana Pemisah ada di sini, dan Istana Changdi pasti berada di bawah pasir kuning. Istana Pemisahan Jiwa, salah satu dari 13 istana. Istana Changdi sebenarnya disebut peninggalan Changdi. Keraton Changdi hanyalah sebagian dari peninggalan Changdi. Selain Istana Changdi, terdapat 13 istana yang luas. 11 murid-murid di bawah tahtanya semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Pada saat itu, Kaisar Chang adalah kaisar pertama di zaman kuno, bahkan lebih cemerlang dari kaisar manusia Mu Qingyu yang tidak menjadi kaisar dewa. Tuan Yao Guang juga memberitahu kami tentang keluarga angin tentang Istana Changdi. Selama bertahun-tahun, berita tentang lahirnya Istana Changdi di surga pertama telah menyebar. Banyak orang dari semua kekuatan telah memasuki surga pertama untuk memulai penyelidikan. Feng Wuji berkata, aku juga mengetahui hal ini dari tuannya Istana Cahaya yang mengguncang. Pada saat ini, Feng Wuji melihat kepelataran awan ajaib, dan Istana Awan Ajaib segera berkata, jangan lihat aku tidak tahu. Lagu Yuejin bertanya, apa maksudmu dengan salah satu dari 13 istana tadi? Seperti pengadilan awan ajaib dan lagu Yuejin, Feng Wuji tampak tidak koheren karena kegembiraan. Hahaha, aku tidak menyangka istana hantu akan muncul di sini. Aku benar-benar tidak menduganya. Mendengar ini, Feng Wuji hanya melihat kepelataran awan ajaib dan berkata, halo, saudara ajaib. Pada saat ini, awan iblis pengadilan memandang pria itu dan mengerutkan kening, angin tidak memiliki pantangan. Kami menemukan tempat ini terlebih dahulu. Halo, suaranya agak kaget dan jatuh saat ini. Bahkan orang-orang yang datang tidak melihat keajaiban Yunting, Yue Jinghe dan lainnya suara menderu terdengar pada saat ini, dan sosok-sosok muncul dari ujung pasir kuning. Melihat istana yang luas, waktu keberangkatan semakin cepat, dan sosok-sosok itu berjatuhan di depan gerbang istana. Seseorang datang. Ini sangat memalukan, mundurlah. Seperti Yue Jia, kamu mungkin harus bergantung pada orang lain. Selanjutnya, ia mungkin memiliki peluang untuk bersaing dengan 6 raja, selain 7 alam dan 5 alam yang ditempati oleh Istana Bintang. Banyak kekuatan di 81 alam tidak sebaik mereka, dibandingkan dengan Istana Xingchen. Keluarga naga secara alami tidak ada tandingannya, tetapi juga memiliki kesenjangan yang besar dari 7 alam Wangtian. Furong dan Panyun, lebih buruk dari beberapa orang, lebih baik dari banyak orang. Sekte Tianmo, Yang Jia, Yue Jia dan Feng Jia semuanya memiliki 5 atau 4 tingkat seni bela diri di Tianjing, dan seni bela diri di Tianjing mungkin hampir 100 orang. Lebih dari 100 orang, orang ini tidak mengalami keterbelakangan mental hingga putus asa. Saat ini, lagu Mo Yunting dan Yue Jin baru saja bernafas. Feng Wuji dengan cepat berubah mulutnya dan berkata, di sini, itu mungkin salah. Kami tidak bisa melaporkannya secara gegabah. Kita harus verifikasi dulu. Ya. Feng Wuji belum dan 39, belum selesai. Melihat tatapan mematikan dari lagu Yue Jin dan Istana Awan Ajaib, dia tercengang. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Pada saat ini, lagu Yue Jin juga berkata sambil tersenyum, Kaisar setengah langkah dan orang kuat yang ditemukan sebelumnya meninggal di dunia rahasia. Tidak bisa dikatakan ini jebakan. Dengan cara ini akan tersebar. Kalau salah, kita akan ditertawakan dunia. Angin ini Wuji terlihat agak kurus, tetapi memiliki banyak semangat.
Bagaimana bisa terlihat seperti orang yang mengalami keterbelakangan mental? Mendengar ini, Mu Yun terdiam tidak jauh dari situ. Oh, tidak mungkin. Anginnya seperti dua kacang polong. Tetapi itu pasti istana jiwa. Adegan dan penguasa istana memberitahuku hal yang persis sama. Pengadilan awan ajaib melihat ke arah Siang Fenguji saat ini dan perlahan berkata, ini hanya 3 kata-kata istana pemisahan jiwa, yang mungkin bukan istana pemisahan jiwa yang sebenarnya. Kami gegabah melaporkannya, siapa tahu ternyata tidak. Saudara Feng. Namun, ketika mereka mendengar kata, laporan, ketiga orang itu, pengadilan awan ajaib, lagu Yue Jin dan Yang Chongtian, semuanya mengangkat alis mereka, tapi dia tidak tahu. Baru saja, mereka bahkan lebih bersemangat daripada dia sekarang, dia akan melompat jika dia tidak melihat keajaiban itu Yunting. Yang Chongtian dan Yue Jing'e tenang, saat ini, kegembiraan sulit untuk ditahan. Pada saat ini, Feng Wuji sangat bersemangat dan berkata, Bapak dan Ibu sekalian, merupakan sebuah pencapaian besar bagi kami untuk melaporkan hal ini. Di sisinya, Wu Zongsu dan Wu Yangkun juga terlihat acuh tak acuh. Yang Chongtian, Yue Jing'e, jika kalian berdua bersedia membantu dan menghancurkan keluarga seni bela diri, keluarga seni bela diri akan melakukannya, pasti menolak. Pada waktu itu, kami akan membagi semua fondasi keluarga seni bela diri ke segala arah. Bagaimana? Feng Wuji memandang Mo Yunting dan berkata sambil tersenyum, Saudara Mo, keluarga seni bela diri merajalela. Menurutku sebaiknya kita menyelesaikannya terlebih dahulu. Saat ini, Feng Wuji berpikir jika orang-orang di jika keluarga Wu ada di sini, keluarga Wu akan mendapat bagian, kita harus berhati-hati, orang-orang dari Sekte Tianmo, keluarga Feng, keluarga Yue, dan keluarga yang semuanya ada di sini. Ketika mereka akhirnya tiba, mereka diinterogasi oleh pengadilan awan ajaib, Wu Boyi langsung berteriak dengan marah. Kamu ingin mati? Saat ini, Mo Yunting berkata dengan dingin, apakah kamu berani melakukannya atau tidak? Menurutku keluarga pencak silatmu memang seperti ini. Wu Boyi meraung, Wang Jun. Aku belum melihatnya sama sekali. Kentut, mendengar ini, istana awan ajaib mencibir dan berkata, bunuh Komandan Raja Jun dari Sekte Tianmo. Apakah kamu tidak berani mengenalinya? Wu Boyi berteriak, saya belum sudah menetap denganmu. Murid keluarga Wu saya, Anda Sekte Tianmo juga ingin membunuh. Itu rak yang besar. Saat kamu memanjat cabang tinggi istana Kaiyang, kamu pikir kamu tak terkalahkan, bukan? Mo Yunting, apa maksudmu dengan itu? Dia baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa Mo Yunting begitu marah? Saat ini, Wu Boyi tertegun, pada saat ini, Mo Yunting tampak dingin dan berkata, bagaimana beranikah kamu datang? Wu Boyi, semua orang datang ke sini dan berada di padang pasir. Mustahil untuk tidak menyadari fluktuasi yang begitu kuat, dalam keluarga seni bela diri, dipimpin oleh 3 karakter. Tampaknya mereka semua kuat dan sakti, pada saat ini, mata sihir Yunting dan Feng Wuji acuh tak acuh, keluarga Wu. Orang-orang itu mengenakan pakaian dengan warna berbeda, tetapi karakter bela diri kuno di sisi kiri bagian dadanya sangat jelas, sosok muncul saat ini, di tanah pasir kuning, ada banyak terdengar menerobos udara, pada saat ini. Semua yang kuat mengangguk. Yah, bagus sekali. Kalau begitu, kita bertiga akan membuat kemajuan bersama. Mari kita cari tahu, kalau istana pemisahan jiwa dan istana Changdi nanti akan kami laporkan. Saat ini, Feng Wuji juga memahaminya. Bagaimana kita bisa mengabaikan peluang tersebut? Jiang Songyu, salah satu orang paling berkuasa di keluarga Jiang, memiliki 6 tingkat surga. Pada saat ini, Jiang Songyu berkata sambil tersenyum, saya, sang keluarga Jiang, ingin menikah dengan keluarga Wu, jadi saya datang ke dunia Wu yang agung. Tanpa diduga, saya datang untuk melihat ini. Apa pendapatmu, Mo Yunting? Meskipun Jiang keluarga tidak sebaik 6 keluarga, sekarang tampaknya di surga pertama ini, satu-satunya hal yang dapat membuat keluarga Jiang takut adalah 5 alam istana Xingchen dan keluarga naga dari alam naga. Sekarang jika dipikir-pikir, Mu Yun hanya merasa bahwa 6 keluarga muncul dalam perang pertama reruntuhan suci Xiaoyao hari itu, dan Kaisar Kuasi bukanlah semuanya, apalagi leluhur mungkin lebih dari 1, namun tidak semuanya merupakan alam kuasi kekaisaran, lagi pula, kelas 1 yang sebenarnya, misalnya, di 6 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao, para leluhur semuanya adalah alam kaisar setengah langkah, tapi ada juga leluhur yang merupakan alam kuasi kaisar dan duduk dalam keluarga, seperti kekuatan ini,
jika Jiang Boyan selanjutnya menjadi kaisar setengah langkah, Jiang keluarga akan menjadi pemimpin di antara kekuatan yang lebih lemah. Keluarga Jiang adalah penguasa komunitas Jiangsu. Dikatakan bahwa kepala keluarga Jiang, Jiang Boyan, adalah dirinya sendiri 10 besar orang kuat yang menyegel surga, Jiangsu, salah satu dari 6 kerajaan. Perbatasan Jiangsu. Pada saat ini, Wang Jun berbisik di sisi Muyun, perbatasan Jiangsu, orang-orang dari keluarga Jiang. Jiang Songyu, pria itu keluar ruangan dengan rasa misteri yang tak terkatakan, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Pria parubaya bernama Jiang Songyu, mengenakan jubah dan pakaian, memiliki temperamen mewah, dan memiliki sikap superior. Bolehkah saya datang ke sini? Mo Yunting berkata perlahan, kenapa kamu ada di sini? Jiang Songyu, Muyun jelas merasa di tengah kerumunan ada beberapa orang kuat yang menyegel surga tingkat 4 dan 5 tidak wajar. Saat ini, ketika orang-orang melihat pria ini, mereka terkejut. Semua orang melihat sosok di rumah, melangkah keluar perlahan. Suara dingin terdengar saat ini. Feng Wuji, kamu hanyalah anjing pelari dari istana cahaya goyang. Terlalu lancang untuk bersikap kurang ajar. Jika Anda menghancurkan keluarga Wu dan mendapatkan sumber daya, mereka akan cukup untuk bersaing dengan orang-orang dari aliansi Tiga Surga. Yang Chongtian dan Yue Jinghe juga sedang bergerak saat ini. Feng Wuji berani mengatakan ini di depan umum. Pasti si Fang yang menemukan sesuatu sebelum mereka datang. Kalian sepertinya semua pihak sedang mencari peluang Ki Istana Candi. Tak disangka, keberuntunganmu bisa menemukan Istana Candi di sini dulu. Jiang Songyu berkata saat ini, Istana Lihun, salah satu 13 istana Candi. Apalagi, ketika keluarga Jiang di Jiangsu datang dan mengetahui tempat ini, mereka pasti akan memberitahu keluarga Jiang di Jiangsu. Pada saat itu, Feng Tianjing akan berjumlah 7, 8 dan 9, dan bahkan keluarga Jiang Chang Jiang Boyan akan datang. Sendiri, bahkan ketika hantu istana lahir, mereka harus mengizinkan keluarga Wu untuk masuk, bahkan jika orang bekerja sama untuk menghadapi keluarga seni bela diri. Itu tidak mungkin. Pada saat ini, Jiang Songyu, yang menyegel 6 tingkat surga, muncul. Magic Yunting, Feng Wuji dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi. Inilah fakta bahwa lingkungan alam sangat kuat. Ini lebih kuat daripada merusak lingkungan alam. Ada terlalu banyak lingkungan alam, seperti mencairkan lingkungan alam, menghubungkan lingkungan alam dan mentransformasikan lingkungan alam, dan setiap kesenjangan penting semakin besar. Kemudian, ketika mencapai 5.000 meter, Anda akan menyegel langit 1 kali, dan kemudian pada ketinggian 5.500 meter, Anda akan menyegel langit 2 kali. Kekuatan Master Tao 2 kali lipat superposisi. Jika Mu Yun sekarang memotong langit 6 kali, mendominasi jalan sejauh 4.500 meter, itu akan berlipat ganda ketika mencapai hampir 5.000 meter. Dikatakan bahwa setelah setengah dari Master Tao, superposisi Master Tao menjadi ganda, setengah jalan, tetapi sesampainya di Fengtian, kami melintasi 5.000 meter. Faktanya, kesenjangan masing-masing bobot lebih besar dari bobot masing-masing bobot ketujuh pemotongan Tianjing, segel surga, total 10 alam. Orang ini, diperkirakan dia juga melihat 3 karakter besar jiwa istana pemisahan, namun ia mampu mempertahankan sifat kualitatifnya yang sangat menakjubkan. Jiang Songyu melihat ke depan. Saat ini, matanya bersinar. Mu Yun melihat sedikit bahwa Jiang Songyu mengangkat alisnya dan menggoyangkan telapak tangannya, tetapi dia tetap tenang sepanjang waktu. Terlebih lagi, keluarga Jiang sendiri sangat kuat dan mengerikan. Jiang Songyu adalah surga tingkat ke-6. Meskipun dia sudah kuat di surga tingkat ke-5, dia sebenarnya tidak rendah dalam menghadapi tingkat ke-6. Hancurkan orang-orang di perguruan tinggi resmi tingkat pertama. Tapi Istana Lihun masih harus dimasuki. Jangan memikirkan iblis, selir kekaisaran, dan selir kekaisaran. Jangan lari. Bagaimana sosok yang tak tertandingi seperti itu bisa mati? Kurang dari span lebih besar dari dan bagaimana Ye Xiaoyao dibunuh oleh Kaisar Ming yang juga merupakan Kaisar Dewa. Pada saat itu, Kaisar Ming bukanlah Kaisar Dewa. Misalnya, Kaisar Chang. Bagaimana bisa Kaisar pertama yang begitu kuat di zaman kuno dibunuh oleh Kaisar Kuning dan Kaisar Ming? Semakin kuat Mu Yun, semakin dia memahami banyak hal. Tampaknya masuk akal, tetapi tidak masuk akal untuk memikirkannya dengan hati-hati. Akankah Kaisar pertama, yang terkenal selama puluhan juta tahun di zaman kuno, dibunuh oleh Kaisar Kuning dan Kaisar Ming? Istana Cangdi, dunia ingin mengetahuinya. Saat ini, Mu Yun penuh percaya diri. Pada saat itu, segel Kaisar Donghua,
pedang Dewa Tianque, oven langit dan bumi, dan promosi tubuh Wannerlei adalah semua perubahan kualitatif. Menghadapi alam 3 dan 4, kamu bisa membunuh. Dan kemudian kali ini, jika Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mencapai Qizong, atau bahkan memasuki Fengtian, itu mungkin, dan kali ini, sial, satu tidak bisa melepaskannya, tetapi pada saat itu, Mu Yun baru saja meluluhkan surga. Dalam sekejap, lebih dari 100 tahun kemudian, dia telah mencapai 6 tingkat pemotongan surga, dan dia dapat membunuh 2 tingkat surga, semua kekuatan, atau itu, Mu Yun masih ingat bahwa ketika dia pertama kali memasuki surga pertama, dia juga berada di pegunungan Yanhuang, dan kali ini, di pegunungan Yanhuang, istana Changdi muncul. Mu Yun ingat bahwa Wu Xinyao dan Long Taixuan, pangeran ketujuh dari tulang Taichu keluarga naga, bertunangan, Long Taixuan. Apalagi ada seorang pria di samping Wu Xinyao. Mu Yun memperhatikan bau kewarganegaraan naga darinya, dan angin pulang tak tertandingi, Wu Yuanhan, Wu Xinyao selir Mo Xuan tidak hanya generasi tua yang hadir di sini, tetapi juga generasi muda. Mu Yun berada di antara kerumunan dan melihat sekeliling, kerumunan juga ramai saat ini. Pada saat ini, 4, 5 dan 6 orang kuat yang menyegel surga berkumpul bersama satu demi satu, inilah yang mereka impikan dari salah satu dari 13 istana di Istana Kaisar Chang. Peluang apa yang Anda miliki di kamar tidur Istana Kaisar setengah langkah? Mustahil menghancurkan keluarga Wu. Segera setelah ucapan ini keluar, Istana Awan Ajaib, Feng Wuji, Lagu Yuejin dan Yang Chongtian mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa. Ye Xiaoyao adalah putra surga dengan 9 nyawa. Ditemani Zulong, mereka bekerja sama. Bisa dikatakan Changlan tidak terkalahkan, kota Tianhuang. Sekarang, menarik aliansi 3 hari. Mendengar ini, Mu Yun menjawab, Gunanwan dan saya berada di barat laut Anda, dan mereka berada di tenggara Anda. Bagaimanapun, kekuatan dan kesabaran ayahku sungguh hebat. Kurang dari span lebih besar dari Li Xiwen berkata, hati-hati, buka gerbang istana pemisahan jiwa, dan kami akan menemuimu. Namun, orang-orang dari aliansi 3 surga dan orang-orang dari kota Tianhuang juga telah tiba. Itu suara Li Xiwen, Yunmu. Pada saat yang sama, Mu Yun berada di tengah kerumunan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benaknya, banyak seniman bela diri tingkat Feng Tianjing mulai bertarung. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika Anda bahkan tidak dapat mendobrak pintu istana, itu akan menjadi senyuman, suara gemuruh dan gemetar di dalam dor, sementara Mu Yun berpikir, kalian orang-orang kuat yang menyegel surga sudah mulai mendobrak pintu istana, terkadang sabar, terkadang pecah, terkadang terlihat sangat mendominasi, terkadang terlihat sangat bajingan. Mu Yun merasa bahwa dia mewarisinya, sebaliknya, justru ibu yang terkesan sombong. Setiap kali dia muncul, dia mendominasi, namun, ayahnya dapat membuat Kaisar Ming takut. Mungkin kekuatannya telah melampaui Ye Xiaoyao, atau dia telah mengintip beberapa misteri masa banjir dan kelaparan, kapan Anda akan mengalaminya sendiri. Kepuasan duduk di belakang layar, memandang dunia dan mengetahui segalanya. Pikirkan baik-baik, perasaan ini sungguh menyenangkan, saya tidak tahu bagaimana ayah saya mengolah ciri-ciri koin perak lamanya, pantas saja ayah tahun itu bisa memikat hati Ye Yuxi, mutiara Kaisar Xiaoyao, dan menjadi suami Ye Yuxi dan kamu Xiaoyao dan menantu tanda pagar 39. Dari negeri dongeng ke reinkarnasi dunia kecil kuning, lalu kembali ke negeri dongeng, kembali ke dunia dewa, ke dunia Changlan. Sepanjang perjalanan, saya memikirkan masa lalu sedikit demi sedikit. Ayahku benar-benar jenius. Memikirkan Mu Qingyu, Mu Yun juga takjub, kalau begitu, Mu Yun tidak akan mengecewakan ayahnya, dan hal-hal ini, mungkin sosok koin perak tua ayahku mengetahuinya, tetapi sejak aku memasuki Changlan, ayahku tidak pernah bertemu denganku. Mungkin, ayahku ingin aku mengetahuinya selangkah demi selangkah. Karakter seperti itu, dan seni kematian yang hebat, seperti seni bertarung melawan langit, juga akan mati. Semua kekuatan yang memasuki dunia rahasia, kali ini, berkumpul bersama.